Tujuannya apa? Tujuannya ya agar tidak ada yang miss dari requirement yang ada. Jadi misal dapat task untuk mengerjakan fitur ini yang udah ada ya, misal fitur produk ya kan. Nah, tapi halo, ketemu lagi bersama kami di Engineering Manager Room. Ya, dimana di kesempatan kali ini ya saya Raden Argo bersama rekan saya Ardi Nuriska. Ya, di kesempatan kali ini ya kita berdua akan membahas terkait Ownership ya terhadap project. Ya. Nah, mungkin pengertian ownership nih menurut Mas Argo itu gimana gitu? Ya. Pengalamanku ya sebagai seorang engineer ya. Jadi dimana yang pertama dari seorangnya itu bisa tahu definisi ya, tahu seluk-beluknya dari project itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar tidak ada yang miss dari requirement yang ada. Jadi misal dapat task untuk mengerjakan fitur ini yang udah ada ya, misal fitur produk ya kan. Nah, tapi di dalam produk itu kan banyak, jadi nggak hanya tahu tentang produknya, tapi kan gimana cara check out-nya, gimana cara login-nya kan. Nah, kurang lebih ya, seperti itu. Jadi harus apa ya harus tahu lah tentang seluk dalam aplikasi atau softwarenya itu seperti apa. Jadi ketika ditanya, oh ini ada masalah di sisi modul user, jadi ketika mengerjakan atau dapat task di modul user ya harusnya sudah paham. Jangan sampai bilang wah tidak tahu, apalagi sampai bilang bukan aku yang ngerjakan. Nah, itu kan sangat dihindari ya di factory untuk hal seperti itu. Ya, kurang lebih ya seperti itu untuk penjelasan ya dari pribadi saya sebagai yang dirasakan sebagai engineer ya. Itu sih. Oke, kalau dari aku mungkin sebagai QA ya ownership itu tentu kalau dari artinya ya rasa memiliki gitu. Yang artinya ya kita harus benar-benar aware, benar-benar tahu terkait dengan produk atau project yang sedang kita buat gitu. Kaitannya mungkin kalau dari awal development itu yang sering ya aku rasakan ya, itu misalkan ada sebuah requirement yang itu berkaitan dengan requirement yang lama. Nah, kita harus juga memastikan kalau secara logik bisnis ya itu nggak tabrakan dengan requirement yang udah ada gitu. Takutnya nanti ketika diimplement itu bakal menimbulkan bug lain atau ya Regress kemana-mana ya. Kemana-mana dan tidak terrealisasi. Gitu. Ya. Itu mungkin dari awal development. Terus dari perjalanan development yang jelas kalau QA ya harus tahu mana yang perlu jadi perhatian gitu untuk melakukan tes gitu. Misalkan ada skenario, terutama skenario negatif ya. Kalau happy flow mungkin ya semua orang bisa lah melakukan. Cuman negatif flow perlu diperhatikan. Misalkan nih kalau input ini tuh impactnya ke misalkan si user input ini tuh impactnya nanti gimana gitu. Nah itu sebagai kita harus punya sense gimana gitu produknya biar bagus gitu. Nah di sisi lain juga misalkan ada beberapa hal yang belum ditemukan gitu oleh produk maupun oleh developers itu, QA juga harus menemukan hal-hal seperti itu.
Jadi kita saling melengkapi lah untuk ini. Ya, kurang lebih sama ya, untuk ya kita harus memiliki ya rasa memiliki terhadap suatu proyek yang sudah di-assign ya, karena ya tadi harapannya bisa lebih tahu banyak, apalagi nanti dari hasil feedback klien kan ya sangat diharapkan sangat ya menguntungkan bagi engineer itu ya. Ya dari penjelasan tadi ya ada beberapa yang kurang lebih sama, tapi kan banyak case-case ya yang terjadi di perjalanan. Ya aku paling ya menanggapi tentang ya negatif case. Misal ya udah bisa ya misal secara simple ya suatu phone inputan ya phone number ya itu kan mungkin dari requirement ya phone number. Nah phone number kan ya ada formatnya, apalagi udah beda negara atau itu, terus apa ya, jadi misal ya dari sisi frontend biasanya kan cuma di input ya number aja atau integer, jadi ketika di input alfabetikal A sampai Z kan nggak bisa. Nah mungkin ya hanya sebatas itu pengetahuan, tapi kurang lebih untuk mendalaminya lagi pasti misal ya nggak ada requirement, otomatis kalau orang itu udah berpengalaman harusnya standarnya ya kalau udah input phone number ya gimana mestinya, apalagi udah di negara Indonesia ya harus support plus 62. Nah, misal ini kok bisa 6 digit phone number Indonesia kan nggak mungkin, pasti kan ya dari 10 sampai 15 ya terakhir itu. Ya kurang lebih itu untuk ya mendapatkan kesempatan atau jam terbang ya, jam terbang. Memang jam terbang diperlukan ketika mengerjakan suatu requirement. Kalau semisal tidak ada requirement yang kurang clear atau belum jelas ya, tapi base-nya itu udah pasti ya ada standar yang bisa login kayak gimana atau reset password atau itu ya masing-masing engineer pasti udah punya standar ya. Cuman ya tadi kalau orang itu memiliki ownership yang tinggi pasti dia sudah memikirkan tanpa ada requirement dari klien. Nah itu ya meskipun produknya itu dari klien ya, atau mungkin apalagi produk sendiri gitu ya, sebagai engineer maupun QA juga harus ya tahulah seluk-beluk produknya gitu. Bisa juga nanti bahkan mungkin ada bukan kejadian apa istilahnya tuh ya kliennya tuh mungkin kurang aware gitu terhadap produknya, tapi kita karena kita memiliki sense ownership yang tinggi kita bisa mengusulkan sesuatu kepada klien itu. Tentu feedbacknya untuk bagi klien ya bakal seneng gitu kalau diberi masukan yang membangun ya. Kayak ini kita juga bisa ngasih apa ya kayak sarannya tuh nggak cuma berupa apa ya saran-saran ide gitu, maksudnya lebih ke dampaknya ini kalau kita nambahin itu apa sih gitu. Jadi nggak klien tuh juga makin aware, oh ternyata aku juga miss di sini. Dari tim refactory memberi apa ya masukan, itu mengedukasi lah ya, mengedukasi ya, itu bagian dari edukasi klien juga. Ya jadi ya paling ya ini kemungkinan ya kalau ya tadi kita udah bisa mendefine ya. Nah nextnya paling ya challenge gimana sih kalau ya tadi engineer yang kurang memiliki rasa ownership ya, itu dari sisi ya itu mungkin dari sisi pengerjaan aja development. Tapi kan sebelum ada itu ada komitmen dulu ya, mungkin ya komitmen sudah dibahas sama ya di room sebelumnya mungkin ya. Nah ya challenge-nya ya dari aku ya, karena ya sudah mengajari beberapa anak intensif ya, jadi walaupun ya requirement itu belum ada, pasti
dari aku pribadi memberikan standar ya, suatu form input ya, atau inputan ini semestinya gimana supaya menghindari, ya bisa jadi kalau udah masalah security ada click jacking atau lainnya, terus biar gimana sih paset sama QA ya. Nah, ya challenge-nya ya kita yang ya mungkin dari yang udah berpengalaman tahun senior yang harus ya mengedukasi atau mengajari yang junior ya, supaya ownership ya, jadi tidak hanya selesai aja tasnya, tapi ya kita cek ini kemungkinan ada potensial isunya di mana kan, walaupun nggak ada requirement, nah itu kan bisa di follow up kembali ya, jangan dibiarin ya gitu aja, oh ini bisa langsung request kok tanpa ada validasi, nah itu kan ya tiba-tiba langsung request tanpa ada validasi untuk kebutuhan pilotnya, itu kan lumayan bisa mengirit suatu request ya. Ya paling itu sih challenge-nya ya, challenge gimana mengedukasi junior-junior ini supaya memiliki standar ya, apalagi belum ya, baru ya minggu ini ya sudah ada ya standarisasi yang terbaru dari Direktur Engineering ya mengenai engineering refactory untuk standar, dari standar kerja sampai jenjang karir ya. Mungkin dari sisi QA juga sama. Biasanya kan kalau dalam project itu kan ada task kecil-kecil gitu. Barangkali tasknya itu dia berkaitan dengan task yang lain gitu. Contoh misalkan dia ada di task checkout gitu. Checkout sebuah produk gitu, berada di marketplace. Nah, tentu dia harus memiliki sense bahwa task itu berhubungan dengan task misalkan dari detail produk gitu. Nah, nggak bisa si seorang GE ini ngetes cuma sebatas di bagiannya dia aja. Yeah. Tentu harus melewati satu flow penuh itu ya. Ya, atau flow sebelumnya yang sebelum-sebelumnya gitu. Meskipun yang ngetes awalnya bukan dia gitu. Nah, kalau nggak memiliki rasa ownership, dia nggak mikir gimana sih kalau dari datanya itu dari detail produk itu yang seperti apa gitu. Mungkin dia cuma coba data ABC gitu. Padahal mungkin di case lain bisa aja pakai data yang berbagai macam lah. Nah, dia harus ubah terkait itu. Kalau itu nggak dilakukan, maksudnya rasa ownership itu nggak ada, ya akhirnya nanti bakal menimbulkan bug itu di kemudian hari. Yang ditakutkan kan seperti itu. Nah, nanti efeknya juga macam-macam gitu. Bisa aja klien nggak senang gitu, user nggak puas dengan produk kita gitu. Dari sisi engineer-nya juga secara mental nggak bagus juga gitu. Nah, mentalnya sekedar kerja gitu. Makanya kita harus punya rasa ownership ya, biar kerjaan kita tuh kayak kita membuat sesuatu yang dengan rasa kepemilikan tuh kayak bangga gitu kalau buat produk gitu. Ya aku setuju dari poin-poin yang udah ya disebutkan sama Ardi ya. Jadi dimana ya goalsnya tadi ya kita bangga, misal apalagi suatu software ya kita udah rilis dan dipakai sama banyak user kan, itu ya tadi pasti itu siapa yang buat kan. Nah, apalagi tambah mungkin dari ya itu siapa yang validasi kan. Nah, emang ya, kerjasama antara ya tadi dalam software development itu antara QA dan ya salah satunya aja contoh QA sama engineer kan, dimana ya pasti harus memiliki rasa ownership tadi terhadap project yang dikerjakan atau yang sudah di-assign. Ya mungkin summarize dari kita cuman pentingnya rasa ownership ya, pertama tentu agar produk yang kita buat itu maksimal ya, dengan
sesuai dengan yang diinginkan user dan segmennya klien, dan sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu. Terus kedua ya mungkin lebih ke rasa bangga tadi ya, kalau produk itu dipakai orang lain gitu, jadi bermanfaat. Dan mungkin misalkan di kemudian hari produknya dipakai orang banyak gitu, misalkan ada teman yang pakai produk yang pernah kita buat itu, kita ada rasa seneng gitu loh. Kalau itu aku yang bikin gitu misalnya. Ya mungkin ada sisi pamer-pameran dikit bisa lah. Ya. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan terkait ownership terhadap project. Nantikan episode-episode selanjutnya di IM Room. Sampai jumpa.